Hai teman-teman, gimana nih puasanya sampai saat ini? Masih lancar kan? Nah, di sini kita akan menceritakan tentang keadaan yang ada di IGD. Sering dengar gak apa itu triase? Nah, kalau di IGD itu ada yang namanya triase untuk pemilahan pasien, baik yang true emergency atau false emergency. Tapi banyak sekali pasien-pasien yang dia sebenarnya itu false emergency, tapi ingin diperlakukan sebagai true emergency. Duh, dokternya mana ya? Lama banget sih. Udah sejam loh ini. Ih, kemana sih? Gak ada. Padahal tadi udah janjiin katanya mau kesini. Saya kasih contoh ya, satu video yang menerangkan dia tuh sebenarnya false emergency atau triase hijau, tapi ingin diperlakukan sebagai true emergency atau yang ininya merah. Yang cepet-cepet, terus dia komplain. Nah, gimana sih kita sebagai tenaga kesehatan buat menanganinya? Stay tune. Mas, dokternya mana ya? Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Ibu? Silakan duduk. Ini enggak, dari dokternya enggak ada. Ya, Mana silakan ya? duduk, Ibu, ya. Udah sejam loh saya di sini. Sebelumnya tahu nggak sih true emergency itu apa atau false emergency itu apa? Jadi untuk true emergency itu pasien dengan keadaan gawat dan darurat, sedangkan yang false emergency itu bisa cenderung nggak gawat dan tidak darurat juga sih. Gitu. Nah, kadang sih ada sih pasien yang membuat iman kita kadang gimana gitu ya. Kita perjelas nih ya, apa itu triase. Triase itu adalah proses pemilihan pasien. Kalau di sini ada menggunakan sistemnya ATS. Nah, itu ada beberapa warna kalau dikategorikan warna. Ada yang hijau, kuning, sama merah. Untuk pasien hijau itu pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Sedangkan yang kuning pasien gawat tapi tidak darurat. Sedangkan yang merah itu gawat dan darurat, dan itu harus diprioritaskan. Nah, kadang tuh pasien yang triasenya sebenarnya hijau tapi dia ingin diperlakukan sebagaimana pasien yang triase merah. Untuk menghadapi pasien-pasien yang merasa dirinya itu true emergency pada false emergency, kita harus menggunakan service excellence. Ketika kita menghadapi pasien yang marah-marah, dia komplain, yang menganggap dirinya true emergency padahal dia enggak, itu kan pasti memerlukan kesabaran ya buat kita ya. Nah, itu kesabaran kita diuji di situ. Untuk menghadapi pasien tersebut atau pasien yang seperti itu, kita mesti sabar. Kenapa sih harus sabar? Karena orang sabar itu pahalanya lebih dari apapun. Pertama, pasien sabar itu pahalanya lebih dari pahala-pahala yang lain. Kalau misalkan kita ingat sholat, pahalanya itu udah terukur tuh sholatmu. Untuk pahala sholat itu udah ada takarannya. Untuk misalkan pahala zakat juga ada takarannya. Tapi kalau misalkan pahala tentang sabar, itu Allah akan berlipat-lipat gandakan, karena Allah suka orang yang sabar. Nah, setelah kita sabar kan kita harus meredam nih marahnya kita. Gimana sih caranya buat meredam marah itu? Yang pertama, kita bisa duduk. Kalau kita lagi marah, berdiri, kita harusnya harus duduk. Begini nih, duduk aja. Terus kalau misalkan masih duduk, masih terasa amarah, coba sih berbaring. Kalau berbaring masih juga marah, kita ambil wudhu. Kita wudhu. Nah, kalau kita setelah wudhu, kalau masih marah, kita sholat. Untuk video kali ini itu tentang 3S. S pertama, service excellent. S kedua, sabar. S ketiga, sholat.